Hai sahabat Cici Tales, bagaimana keadaan kalian hari ini? Cici doain kalian semuanya dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita bakal membahas alur cerita sebuah film berjudul Horizon Line yang dirilis pada tahun 2020. Mungkin kalian udah sering ngelihat film-film berbau survival, seperti kecelakaan yang terjadi dalam sebuah penerbangan seperti pesawat. Mereka yang tidak memiliki latar belakang dalam mengendalikan pesawat, malah mereka terjebak dalam situasi sulit yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Kita langsung masuk ke ceritanya, simak videonya sampai habis ya. Film berawal dengan diperlihatkannya tokoh utama kita yang bernama Sarah. Dia dalam perjalanan menuju sebuah pulau yang bernama Mauritius, di mana di sana dia bakal bertemu dengan sahabatnya yang akan menikah. Sarah diundang ke acara pernikahan sahabatnya. Dia nantinya bakal menjadi salah satu bridesmaid. Di sana dia pergi seorang diri ke sebuah tempat di mana dia bakal menjemput minuman. Mereka menyebut jenis minuman ini rum ya, sejenis minuman beralkohol yang nantinya bakal dia bawa ke acara pernikahan sahabatnya. Nah ini dia Sarah bersama sahabatnya yang bakal menikah. Gadis ini bernama Pascal. Seperti biasa, mereka sebelum menikah biasanya menghabiskan waktu bersama sahabat-sahabat dekatnya. Sarah malah dibuat terkejut karena mantan pacarnya juga diundang ke acara pernikahan sahabatnya ini. Kabarnya Jackson bakal menjadi salah satu groomsman di pernikahan Pascal. Dulunya Sarah dan Jackson sempat menjalin hubungan, namun mereka sempat putus nyambung karena Sarah lebih memilih untuk melanjutkan karirnya. Dia tidak ingin tinggal berdekatan dan terikat dengan pacarnya. Tapi sepertinya dia mulai menyesali keputusan tersebut dan mulai kembali menjalin hubungan dengan Jackson. Jackson terlihat menghindar, namun ketika Jackson pergi disusul oleh Sarah dan sampailah mereka ke sebuah tempat, yaitu toko miliknya Jackson. Di sanalah tempat Jackson bekerja dan mereka pun berbincang-bincang tentang cerita masa lalu sampai terjadi cengkrama yang membuat mereka semakin dekat kembali. Namun Jackson kembali menyadarkan dirinya kalau apa sebenarnya yang diinginkan oleh Sarah, karena dia takut kalau Sarah itu bakal pergi lagi dan menghilang seperti yang dia lakukan dahulu. Intinya perdebatan panjang di antara mereka itu malah membuat mereka sepertinya saling merindukan satu sama lain, dan hal ini pun terjadi. Padahal keesokan harinya itu adalah hari pernikahan sahabatnya Sarah. Mereka sebenarnya harus segera pergi sekitar jam 7.30, namun karena aktivitas semalam itu membuat mereka malah ketiduran. Padahal yang berangkat pada pukul 7.30 pagi itu adalah satu-satunya kapal feri yang bakal menuju Pulau Rodriguez, di mana bakal diadakannya acara pesta pernikahan sahabatnya. Sarah dibuat panik karena mungkin dia tidak akan bisa menyusul tepat waktu ke kapal feri yang dijanjikan. Dia pun menelpon kenalannya yang memiliki sebuah pesawat pribadi, yaitu pesawat bermesin satu. Bapak ini bernama Wyman, tetapi Sarah memanggilnya dengan panggilan dekat yaitu Freddy. Beruntung banget Sarah bisa menumpang dengan pesawat Bapak Freddy karena dia juga bakal pergi menghadiri acara pernikahannya Pascal. Freddy yang sudah tua memiliki riwayat sesak nafas dan sakit jantung. Ternyata dia menceritakan pada Sarah kalau yang bakal naik pesawatnya bukan Sarah seorang. Ternyata Jackson juga bakal menaiki pesawat tersebut. Jackson sudah menduga kalau Sarah hobi sekali meninggalkan dirinya dan pergi tanpa pesan. Setelah mengisi bahan bakar pesawat, mereka pun mengarahkan pesawat tersebut untuk segera lepas landas, di mana mereka bakal melakukan perjalanan sekitar 99 menit melewati lautan yang luas. Bisingnya di pesawat ini sama kayak dalam helikopter ya, jadi mereka bisa berkomunikasi mendengar suara satu sama lain menggunakan headphone seperti ini. Mereka tetap memiliki menara pengawas, jadi Freddy bisa berkomunikasi dengan para pengawas dari menara. Perjalanan pun dimulai dan di dalam perjalanan Sarah diajak oleh Freddy untuk duduk di sebelahnya sebagai co-pilot. Dulu Sarah waktu kecil memang sering bermain ke kepulauan ini dan dia juga dekat dengan bapak Freddy. Freddy juga sebenarnya memiliki istri dan anak, namun semuanya sudah meninggal dunia. Dia mengingatkan kepada Sarah tentang pelajaran sekilas cara menerbangkan pesawat ini. Ya intinya pesawat ini tidak boleh melebihi ketinggian yang nantinya bisa membuat mereka mabuk ketinggian alias merasa pusing. Di setiap pesawat termasuk pesawat ini juga memiliki autopilot. Di tengah pembicaraan mereka mengingat-ingat kembali cara mengendalikan pesawat, tiba-tiba Freddy malah merasakan sesuatu di jantungnya. Dia mendapatkan serangan jantung mendadak.
Dia meminum obatnya, namun dia membutuhkan minum yang di belakang sana sedang diusahakan oleh Jackson untuk mengambil air minum. Namun semuanya terlambat karena Freddy malah menjatuhkan badannya ke depan. Tubuhnya menekan tuas yang berada di depan sehingga membuat pesawat itu terjun bebas. Sarah berusaha mengendalikan pengendali sebelah kanan dan meminta tolong kepada Jackson untuk menarik tubuhnya Freddy. Situasi semakin menegangkan karena Sarah berusaha untuk menyelamatkan nyawa mereka semua, membalikkan keadaan agar pesawat itu kembali dalam keadaan datar. Jackson bersegera membawa tubuh Freddy ke belakang, mengupayakan CPR dan memberikan nafas buatan, namun sepertinya semua sudah terlambat. Itu membuat Sarah juga shock terkejut mendapatkan kenyataan kalau seseorang yang dia juga anggap seperti ayahnya sudah tidak lagi bernyawa. Sarah mengakui kalau dia sebenarnya tidak memiliki kemampuan dalam mengendarai pesawat karena dia sebelumnya hanya belajar beberapa kali saja. Pesawat itu memiliki GPS yang rusak, dan ketika Jackson mencoba menggunakan HP mereka berdua, mereka tentunya tidak memiliki sinyal. Mereka menghubungi radio dari menara pengawas, sempat tidak terhubung. Namun akhirnya ada yang menjawab dan Sarah pun melaporkan semuanya kalau pilot mereka mengalami serangan jantung. Oh ya, nama seseorang dari menara pengawas itu bernama Samuel. Sarah lalu teringat kalau sebelumnya Freddy sempat mengaktifkan autopilot, lalu Sarah pun kembali mengaktifkan tombol autopilot tersebut. Tiba-tiba tuas yang dia kendalikan pun malah turun ke bawah, ternyata autopilotnya pun rusak. Dia juga teringat dengan perkataannya Freddy, ketika autopilot sudah dimatikan maka arah pesawat tersebut bakal menyimpang. Jadi arah pesawat mereka sekarang ini benar-benar tidak mereka ketahui kemana arahnya. Sisa bahan bakar mereka sepertinya cukup, namun itu semua tidak akan cukup jika seandainya mereka tersesat dan berputar-putar saja. Ditambah lagi mereka tidak memiliki pilot, mereka juga tidak memiliki autopilot, dan GPS mereka rusak. Mereka berdua juga tidak memiliki kemampuan dalam mengendalikan pesawat. Ditambah lagi di sekeliling mereka sejauh mata memandang hanya terhampar lautan yang luas. Mereka pun lalu melakukan perhitungan sebelumnya ketika mereka lepas landas tentang derajat mereka sebelumnya sempat menyimpang, jadi mereka harus mengembalikan kembali agar mereka bisa mencari cara untuk kembali ke pulau di mana mereka lepas landas sebelumnya. Dengan bantuan Jackson untuk mencari arah, mereka pun pergi ke arah selatan untuk kembali ke daratan, namun mereka dihadapkan dengan awan-awan yang di dalamnya terdapat badai dan juga kilat dan petir. Sepertinya mereka bakal sulit untuk melewati badai tersebut karena terdapat di mana-mana. Ditambah lagi kalau mereka memutari badai tersebut, mereka nantinya bakal kehabisan bahan bakar. Pria yang di menara pengawas tersebut tahunya kalau pesawat itu dikendalikan oleh pilot yang bernama Freddy, dan Sarah yang menjawab kalau Freddy sudah terkena serangan jantung. Bahan bakar mereka tinggal 35%. Dan posisi pesawat mereka tidak bisa dilacak dari monitor menara pengawas karena mungkin mereka berada di sekitar wilayah yang akan terjadi badai. Karena posisi mereka itulah akhirnya komunikasi mereka sempat terputus dengan menara pesawat. Mereka sekarang hanya seorang diri untuk menyelamatkan diri mereka. Mereka juga tidak akan mungkin mendaratkan pesawat di atas air karena pastinya nantinya mereka bakal tenggelam. Mereka mulai memasuki wilayah badai dan kejadian yang seperti kalian lihat di layar inilah yang terjadi. Seperti turbulensi yang dialami oleh pesawat ketika mereka menghadapi badai, Sarah dan Jackson pun lalu bertukar posisi di mana Sarah bakal menjadi pilot utama, dan untuk mengupayakan agar mereka melewati badai tersebut, Sarah pun lalu membawa pesawat mereka ke wilayah yang lebih tinggi. Itu memang terlalu tinggi, melewati batas ketinggian yang seharusnya bisa dilewati oleh pesawat ini. Ya kalian tahu semakin tinggi pesawat dibawa ke atas, maka tekanannya juga bakal semakin tinggi. Mereka memang berhasil melewati badai, namun ketinggian yang melewati batas membuat mereka semakin pusing, dan itu membuat Sarah tidak sengaja malah menjatuhkan tubuhnya di tuas pengendali. Lagi-lagi membuat mereka terjun bebas, dan Jackson yang masih tersadar menyadarkan Sarah untuk bangun agar dia juga bisa menarik pengendali tuas tersebut kembali. Menara pengawas sudah tidak lagi bisa mereka hubungi. Mereka juga sudah kehilangan arah, tidak tahu kemana membawa pesawat ini. Kita sering mendengar kalau badai pasti berlalu. Ya, pada kenyataannya, akhirnya dia pun berhasil membawa pesawat tersebut keluar dari awan badai itu. Sarah dibuat terkejut melihat sisa bahan bakar tinggal 5%. Dikiranya meteran tersebut akan menstabilkan posisi meteran, ternyata meterannya malah menurun semakin cepat. Berkemungkinan terjadi kebocoran bahan bakar di tangki karena sebelumnya mereka sempat mendengar bunyi
dari mesin yang berada di depan karena mereka sebelumnya sudah melewati badai. Jackson pun lalu melihat sekitar dan dia kepikiran untuk mengecek keluar, dan itu membuat Sarah ketakutan dengan keputusan yang akan diperbuat oleh Jackson. Jackson mempersiapkan beberapa tali, mengikatkan ke tubuhnya, membuka pintu pesawat dan pergi keluar, menyuruh Sarah memelankan laju pesawat agar dia tidak mendapatkan tekanan udara yang berlebihan di luar sana. Ya, walaupun sebenarnya angin kencang membuat Jackson sedikit kewalahan untuk sampai ke mesin depan. Ternyata benar dugaan mereka kalau ada saluran bocor di tank bahan bakar tersebut. Ya pasti saja lakban yang ditutupkan ke sana tidak akan bisa menutupinya begitu saja. Meteran bahan bakar pun berhenti mendekati ya walaupun sisa bahan bakar yang mereka miliki hanya sedikit, setidaknya mereka tidak akan mati mesin detik itu juga. Kecelakaan lainnya terjadi ketika Jackson hampir terjatuh, namun dia masih berpegangan ke salah satu sayap pesawat. Sarah yang juga ketakutan berusaha untuk menyelamatkan Jackson. Namun karena kondisi tidak ada satu orang pun yang mengendalikan di kursi pilot, itu membuat pesawat mereka oleng. Sarah terpaksa meninggalkan Jackson dan kembali ke kursinya, mengendalikan tuas dengan mengaitkannya ke sabuk pengaman. Sarah pun memotong tali yang sempat terkait ke kakinya Jackson, lalu dia pun memberi aba-aba agar Jackson melompat dan meraih tangannya. Dengan bersusah payah, Sarah menyelamatkan Jackson. Akhirnya mereka berdua masih selamat sampai detik ini. Mereka pun masih bersyukur. Ternyata Jackson mengalami cedera, yaitu patah tulang. Dengan kemampuannya, Sarah pun membantu untuk meluruskan tulangnya Jackson. Ya, walaupun dia tidak percaya dengan apa yang sudah dia lakukan, dia pun lalu menutupi lukanya dengan perban dan meyakinkan Jackson kalau semuanya bakal baik-baik saja. Bahan bakar yang hanya tinggal sedikit membuat mereka memikirkan caranya bagaimana untuk menghemat bahan bakar. Mereka lalu berusaha untuk mengeluarkan barang-barang yang sekiranya bakal menjadi beban pesawat. Sarah membuang beberapa kursi dan barang-barang yang berat yang berada di dalam pesawat tersebut. Ternyata barang yang mereka lemparkan dari atas disadari oleh beberapa nelayan yang berada di laut. Semuanya sudah mereka keluarkan kecuali satu, yaitu jasadnya Freddy. Mau tidak mau, akhirnya dengan berat hati mereka pun mengeluarkan jasadnya Freddy dan membuangnya ke laut. Bahan bakar mereka sudah semakin menipis dan mereka juga sudah semakin kehabisan waktu. Enggak taunya ketika Sarah hendak membuang minuman rum yang tadinya mereka akan bawa ke acara pernikahan, Jackson lalu teringat kalau minuman tersebut mengandung alkohol yang bisa dijadikan bahan bakar pesawat. Mereka memiliki 5 botol rum yang bisa mereka gunakan untuk menggantikan bahan bakar pesawat. Sarah bakal pergi ke atas sementara Jackson bakal mengendalikan pesawat. Berusaha mengalahkan rasa takutnya dan juga melawan kencangnya udara yang berada di ketinggian sana, Sarah berhasil pergi ke atas dengan berpegangan sekuat mungkin. Kalian bisa bayangkan sendiri betapa kuatnya udara yang menerpa Sarah, ditambah lagi dia harus pergi ke sayap sebelah kiri untuk membuka tangki bahan bakar. Sarah lalu mengarahkan tangannya ke sebelah pintu pilot, di mana dia menerima 1 botol rum dari Jackson, dan dia pun harus bergeser ke sebelah kiri kembali untuk memasukkan rum tersebut. Sarah pun lalu memasukkan minumannya, namun ternyata dia malah tidak bisa mengendalikannya karena kalau seandainya dia melepas botolnya, maka botol itu pun bakal terlempar karena tekanan angin. Botol pertama terbuang sia-sia, lalu Sarah pun meminta botol berikutnya. Akhirnya dia berhasil mengendalikannya. Ya, walaupun dia harus berusaha mengimbangi tubuhnya, menahan bobot tubuhnya dengan 1 tangan, sementara tangan satunya lagi harus menahan botol. Botol ketiga pun lalu dia usahakan dengan bersusah payah. Akhirnya air di dalam botol tersebut pun berhasil dimasukkan ke tangki bahan bakar. Meteran bahan bakar pun sudah semakin naik. Jackson sempat melihat sebuah pulau kecil. Setelahnya air dari botol keempat dimasukkan oleh Sarah, lalu tiba-tiba botol terakhir yang dipegang oleh Jackson malah terjatuh. Angin yang kencang dan perubahan gerakan mesin membuat Jackson tidak bisa mengendalikan pesawat, yang itu juga membuat Sarah kehilangan kendali di atas sana. Mereka kehilangan botol terakhir dan Sarah pun harus kembali ke dalam pesawat. Hampir saja Sarah mati karena dia hampir terjatuh ke bawah dengan tidak berpegangan erat, namun dia masih beruntung bisa selamat masuk kembali ke dalam pesawat. Jackson pun memberitahukan kalau dia sebelumnya melihat pulau kecil. Ketika Sarah bertanya apakah itu Pulau Rodriguez, yaitu pulau di mana akan diadakannya acara pernikahan sahabat mereka,
Ternyata bukan Pulau Rodriguez, melainkan adalah sebuah pulau kecil. Mereka kembali bertukar posisi. Sarah lalu memperbaiki perban di lengannya Jackson. Mereka yang kembali balik arah untuk pergi ke pulau kecil yang disebutkan oleh Jackson. Namun sudah melewati 5 menit dan bahan bakar mereka juga sudah semakin menipis. Mereka dibuat ketakutan karena suara mesin sudah mulai menghilang. Baling-baling pesawat di depan mereka juga sudah berhenti berputar. Dan di situasi seperti itulah mereka manfaatkan sebaik mungkin untuk saling meminta maaf. Karena dulunya Sarah seringkali pergi menghilang begitu saja tanpa kepastian tentang hubungan mereka. Jackson juga mengucapkan permintaan maafnya. Lalu tiba-tiba mereka melihat pulau yang dimaksudkan oleh Jackson sebelumnya dan mereka pun mengupayakan mengarahkan pesawat tersebut ke arah sana. Memang pada detik itu pesawat tidak lagi memiliki bahan bakar dan mesinnya sudah mati. Yang mereka alami sekarang ini pesawatnya hanya melayang dan menunggu pesawat tersebut jatuh ke air. Jackson pun meneriakkan tentang ketinggian mereka yang semakin lama semakin rendah. Sampailah akhirnya pesawat mereka menyentuh air dan itu membuat pesawat tersebut terbolak-balik dan mereka juga terbenam ke bawah. Jackson yang mengalami benturan dalam keadaan pingsan. Sarah berusaha mengupayakan agar mereka bisa keluar dengan membuka pintu dari pesawat tersebut. Akhirnya dia bisa berenang ke permukaan, tetapi dia tidak melihat Jackson. Dia menuju bangkai pesawat, ternyata di dalam sana tidak lagi terdapat Jackson. Ketika dia mengecek sekitar, ternyata Jackson malah tersangkut di sayap pesawat. Berjuang mati-matian, Sarah yang juga sudah kehabisan nafasnya, dia melihat Jackson yang tersangkut. Dengan bersusah payah, dia pun mengeluarkan tubuhnya Jackson. Ditambah lagi bangkai pesawat tersebut juga bakal menarik tubuhnya Jackson ke bawah sana. Sarah tidak kehabisan akal, dia pun mendapatkan pelampung darurat dan mengaitkannya ke lehernya Jackson. Otomatis Jackson yang walaupun dalam keadaan tidak sadar, dia pun mengambang ke permukaan. Pas sekali momennya ketika mereka berhasil meloloskan diri dan bangkai pesawat tersebut pun jatuh ke dasar laut. Dia pun berenang dan membawa tubuhnya Jackson ke pulau yang mereka lihat itu. Dia pun memberikan CPR dan nafas buatan kepada Jackson untuk membuat Jackson bisa tersadar kembali. Kita tahu kalau mereka masih selamat di pulau ini, namun ini sepertinya bukanlah pulau. Ya, kalau yang kita lihat pulau ini tidak memiliki kehidupan, juga tidak memiliki pepohonan, apalagi sumber untuk menghidupi mereka, apalagi buah-buahan karena pohon pun tidak ada di sana. Mereka sempat pingsan, namun ketika Sarah tersadar dengan adanya ombak di kakinya, dia melihat kalau pulau yang tadinya mereka tempati yang memiliki gundukan pasir yang lebih luas, ternyata sekarang gundukan pasir tersebut hanya sekitar tubuh mereka saja. Mereka benar-benar dibuat ketakutan apa yang harus mereka lakukan dan kemana mereka harus pergi, karena sepanjang mata memandang mereka tidak melihat pulau satupun. Berjam-jam pun waktu berlalu sampai akhirnya mereka berdua dalam kondisi seperti ini. Aku kira mereka berenang ke tengah laut, tapi ternyata mereka masih berada di titik sebelumnya. Namun air tersebut sudah semakin naik dan di kaki mereka inilah sebelumnya daratan yang mereka tempati. Mereka benar-benar sudah tidak tahu lagi apa yang harus mereka lakukan, ditambah lagi mereka dalam keadaan haus, tetapi mereka tentunya tidak bisa meminum air laut. Mereka hanya bisa pasrah dengan keadaan dan mungkin mereka hanya akan menunggu kematian. Jackson juga sudah mulai kehabisan darah. Mereka hanya bisa berjanji untuk tidak akan meninggalkan satu sama lain. Dan sepertinya pengalaman yang mereka lalui saat sekarang ini membuat mereka menyadari sebenarnya mereka masih saling mencintai. Di tengah ketakutan dan keputusasaan mereka ini, tiba-tiba mereka melihat sebuah kapal lewat. Ternyata itu adalah kapal nelayan yang sebelumnya sempat melihat ada barang-barang yang berjatuhan dari atas langit. Mereka pun diselamatkan oleh nelayan dari kapal tersebut, dan mereka pun bersyukur kalau mereka masih diberi kesempatan untuk tetap melanjutkan hidup dan berjanji untuk tidak akan lagi meninggalkan satu sama lain. Dan film pun berakhir. Hal-hal seperti ini mungkin saja terjadi dalam kondisi sebuah penerbangan ya. Dia walaupun pada akhirnya ini hanyalah sebuah film. Dan inilah akhir dari video kita kali ini. Jika kalian suka dengan video dan channel ini, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Jangan lupa aktifkan loncengnya karena video-video selanjutnya bakalan selalu menarik untuk kalian tonton. Sampai jumpa di video alur cerita berikutnya. Bye-bye.